Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are going to learn about the new material. It's about finite and non-finite clause. Oke ya, jadi langsung saja. Nama ini finite clause. Finite clauses must contain a verb which show tense. They can be main clauses or subordinate clauses. Jadi finite clause itu harus terdiri dari kata kerja yang menunjukkan tenses, ya. Contohnya di sini ada is it raining, itu adalah tenses dari present. Sedangkan I spoke to Jane last night itu contoh tenses dari past, ya. Bisa dilihat dari kata spoke-nya. Kemudian for the third example, we didn't get any food because we did not have enough time. Ada past, gabungan dari past, kemudian kata penghubung subordinate-nya sama past lagi. We didn't get any food, itu past tense, ada didn't-nya, subordinate-nya because, and then past lagi, we did not have enough time. Kami tidak punya makanan karena kami tidak punya waktu lagi. Oke, that's about finite clause. Jadi finite clause tadi ingat adalah harus terdiri dari sebuah kata kerja which show tense, yang menunjukkan tenses. Jadi finite clause tuh ada tensesnya, kata kerjanya tuh ada tensesnya, ya. Kemudian kalau non-finite clause, kebalikan dari vice versa of finite clause, yaitu kata kerja, a verb which does not show tense, kata kerja yang tidak menunjukkan tense, ya, tidak menunjukkan tenses. Dia memakai kata kerja tapi kata kerjanya bukan termasuk dalam tenses, ya. Ada 3 macam dari non-finite clause. Ada to infinitive clause, maksudnya adalah infinitive itu kata kerja memakai kata kerja to, ya, to tambah kata kerja, to tambah infinitive. Contohnya misalnya to try, to eat, to read, dan sebagainya, diawali dengan kata to. Kemudian tipe yang kedua adalah present participle clause, itu memakai verb ing, ya. Tapi verb ing-nya kembali lagi di sini bahwa non-finite clause itu bukan tidak menunjukkan tenses, ya. Jadi dia verb ing saja tanpa ada tensesnya seperti yang finite clause yang di awal tadi. And then for the third type is past participle clause, itu memakai kata kerja bentuk ketiga tapi tidak menunjukkan tenses. Bagaimana? Kita lihat contohnya seperti ini. Oke. For to infinitive clause, ya. To infinitive clause. Tadi ingat kalau yang infinite non tadi tidak menunjukkan tenses, ya. Dia tuh kalimat yang tidak ada pakai tenses, beda dengan finite yang di awal tadi, ya. Contohnya, it only take about 20 minutes to get there. Nah, dibilang tadi bahwa to kata kerja di sini yang mana tuh pakai kata kerjanya to get, ya. Kalau kita lihat it takes us about 20 minutes to get there, tuh tensesnya, tenses apa yang dipakai dalam kalimat ini tidak ada, ya. Yang artinya which is the meaning itu hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk kita sampai di sana, ya. Sebut non-finite clause, kata kerja yang tidak menunjukkan tenses. Kalimatnya dalam membuat kalimat tidak memakai tenses, ya. Dia memakai di sini infinitive, maksudnya to plus kata pertama. Yang kedua, I'd like be quite keen to try anything. Nah, di sini ada lagi to try, to tambah try, itu dengan to infinitive clause. Jadi jika kita lihat both of this example, dua contoh ini, they do not the tenses, ya, tidak menunjukkan. Oke. For example, present participle clause, ya, seperti saya bilang tadi memakai verb ing, tapi verb tadi kembali lagi tanpa tenses. Contohnya ini, arriving just before I look some
fresh vegetable at the fridge. Nah, jadi arriving di depan kan pakai ing. Kalau kita perhatiin lagi lebih seksama, ini tidak ada tensesnya yang dipakai dalam kalimat ini, ya. Arriving before lunch, sampai sebelum siang, saya melihat beberapa sayuran segar di freezer, ya. Next, I didn't mind sleeping on the floor. I didn't mind sleeping on the floor. Di situ kan ing di tengah-tengah, yaitu sleeping. Harusnya kan kalau tenses kan ada to be-nya, misalnya am sleeping, nah itu tenses. Nah, kalau yang ini tadi kan non-finite tadi kan kata kerja yang tidak menunjukkan tense. I didn't mind, maksudnya saya tidak mau tidur di lantai. Oke, itu yang bab ing. Lanjut yang type 3 itu past participle clause, yaitu bab 3 bentuk ketiga. Contohnya taken. Nah, taken itu kan bab 3 ya. Taken bab 3, bab 1-nya take, bentuk keduanya took, ya. Nah, di sini kita langsung ke bentuk ketiga, itu taken. Taken 3 times a day. This field should clear the rest. Nah, itu yang disebut dengan, kembali lagi ya, disebut dengan kata kerja yang tidak menunjukkan tenses, taken, ya. Kemudian the children intends to be pilot when asked what he would like be. Nah, yang mana di sini kata kerjanya adalah ask, when asked. Ask itu kata kerja bentuk ketiga. The children intends to pilot. Anak-anak tuh berniat ingin menjadi pilot when asked what he would like be. Ketika ditanya dia mau jadi apa. Nah, ya, jadi all this sentence, kembali lagi, semua kalimat ini not show the sentence, the tenses. Kalimat ini tidak menunjukkan tenses, ya. Itulah yang disebut yang tadi non-finite. Kata kerjanya tidak menunjukkan tenses. Ada 3 macam. Ada pakai to infinitive, to ditambah kata kerja bentuk pertama, atau yang kedua langsung kata kerja bentuk ketiga langsung yang kedua kata verb ing, yang tipe ketiga kata kerja bentuk ketiga, ya. Jadi maksudnya di sini dalam membuat kalimat ini kita tidak what we call berpatokan kepada tenses, ya. Oke. Kembali lagi. Wait. Oke. Nah, di sini ada subordinating conjunction, ada after, ada although, ada though and if, ya. Kata penghubung, ya. Ada after, ada although, ada though and if. Nah, sebenarnya selain 3 tipe dari finite tadi, kita juga bisa menggunakan kalimat non-finite dengan menggunakan subordinating conjunction yang saya sebutkan tadi, yang after, although, though, and if. Nah, bagaimana kayaknya? Ini nomor 1, contohnya, by the end of the day, although exhausted, nah, Mark did not feel quite as tired as he had in the past. Nih ya, saya kasih lambang merah. Although exhausted, although tadi kan ini termasuk subordinating conjunction. Nah, setelah subordinating conjunction langsung saja verb 3. Jadi bisa pakai verb 3, bisa pakai yang mana 3 macam tadi, ada verb 1, bisa juga verb ing, ya. Lanjut yang kedua, the proposal if accepted by parliament will mean fundamental change to the education. Nah, ada if, kan if juga dinangkut subordinating conjunction. Setelah if bisa langsung pakai kata kerja bentuk ketiga, ya. Nah, jadi khusus untuk yang non-infinite tadi itu ada 3 macam, ada yang finite, ada yang verb ing, dan ada yang verb 3. Tapi yang ini sekedar tambahan, sebagai tambahan ini bisa memakai subordinating conjunction although, though, and if. Oke. Ini Mem kasih sedikit latihan, sekedar
just which one the finite and which one the non-infinite verb based on the following sentences ya. Jadi nomor 1, kira-kira nomor 1 ini finite atau non-finite. Nomor 2 finite or non-finite dan seterusnya. Hanya sekedar find out ya. Berdasarkan based my previous explanations. Okay, I think that's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.